Swastiastu, Namaste, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan buat kita semuanya. Dan apa kabar nih teman-teman nih? Aduh, saya udah lama banget ya nggak buat konten gitu ya, karena saya capek. Dan baik lagi saya akan mengatakan bahwa sebenarnya saya juga lagi sedang menulis buku atau mau menerbitkan buku yang dimana saya bocorin deh, nama judulnya adalah bukunya 1000 Tuhan. Dan mungkin banyak yang saya nggak bisa ngebagiin di YouTube ini tentang chapter-chapter yang di buku saya. Kenapa? Karena sangat amat berbahaya sekali kalau misalkan ada oknum-oknum yang memotong videonya, akan menjadi bahaya buat saya dan editor saya dan tentunya buat keluarga saya juga. Dan sebelumnya saya mau ngucapin nih teman-teman nih ya, selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru. Nah, sesuai dengan tema hari ini nih ya, saya mau ngebahas tentang Tahun Baru. Nah, kenapa saya nggak mau ngebahas hari ini ya, utama ya. Hari ini saya nggak mau ngebahas yang namanya Tahun Baru atau sesuatu hal dengan memakai ayat Quran ataupun dari ayat-ayat Bible. Kenapa? Karena saya mau di awal Tahun Baru ini, video pertama saya di awal Tahun Baru ini itu pengennya adalah sesuatu hal yang lebih light, yang lebih ringan dan lebih rileks. Makanya saya nggak mau memakai rujukan-rujukan ayat, mau di Bible atau di Quran. Nah, so kita ngomongin tahun baru ya teman-teman. Nah, kalau kita ngomongin tahun baru itu kita mesti bedah dulu nih. Tahun baru itu ada dua, secara fisik atau non fisik, ataupun dari bahasa lain ada mikrokosmos dan mikrokosmos. Nah, kalau kita ngomong tahun baru secara fisik nih teman-teman nih ya jelas dari 2023 dari 2023 ke 2024 misalkan kayak gitu ya, dan seterusnya itu secara fisik. Nah, tapi kalau kita ngomongin secara non fisik ya, tahun baru itu adalah sesuatu hal yang sebenarnya bukan terjadinya setahun sekali gitu sebenarnya. Tetapi tahun baru sebenarnya kalau kita resepi atau kita renungi atau kita meneliti teman-teman nih, tahun baru itu sesuatu hal yang sebenarnya bisa dikatakan sebenarnya every day, every time, every minutes, yang dimana tahun baru itu contoh seperti ini ya. Ketika kita bangun pagi, kita menjalankan aktivitas dan kita mendapatkan sesuatu, misalkan kayak new enlightenment, pencerahan baru nih, pengetahuan baru nih. Sebenarnya kita juga mengalami tahun baru, tetapi secara mikro, secara kecil. Kenapa saya bilang secara kecil? Karena yang bertumbuh, yang perbaruan itu bukan secara fisik, tetapi secara apa? Jiwa dan ruh. Makanya si jiwa dan ruh ini sebenarnya dalam tanda petik dia tidak mengenal namanya tahun baru secara fisik, yang dimana secara esensi yang dia tahu. Jadi contohnya adalah ketika kita menyadari sesuatu hal, misalkan tanda-tanda ketuhanan, tanda-tanda alam semesta. Nah, ketika kita bisa mendapatkan tanda-tanda itu, bisa mencerna tanda-tanda itu sebenarnya kita mendapatkan namanya tahun baru, yang dimana kita mendapatkan pembaruan dalam jiwa kita, kesadaran dalam diri kita. Nah, mungkin tahun baru ini bisa dikaitkan sedikit tentang namanya kiamat. Tapi teman-teman stop dulu nih ya videonya. Kalau teman-teman belum tahu apa itu kiamat, kalian bisa nonton di awal-awal chapter saya, itu ada tentang, saya ngebahas tentang kiamat. Kalau nggak salah judulnya paradigma 6 paradigma kiamat kalau nggak salah. Saya jujur saya lupa. Nah, cuman kalian bisa tonton dulu kiamat itu apa dan sebagainya, baru mungkin kalian bisa nyambung ke konten ini. Karena kalau tidak nonton dulu, takutnya ada beberapa teman-teman yang bisa dikatakan nanti takutnya protes, atau misalkan wah ini nggak bener nih, wah ini sesat nih, wah ini nggak apa-apa nih. Nah, saya nggak mau seperti itu. Makanya teman-teman kalau nggak ngerti atau belum mengerti kiamat, silahkan nonton dulu. Oke. Ya, mungkin bisa dikatakan
tahun baru 2023 ini, 23 ini bisa dikatakan ya sebenarnya hari ini itu hari kiamat kita, yang dimana yang kemarin sudah terjadi dan hari ini kita akan dibangkitkan lagi dengan suatu hal yang lebih baru. Contohnya adalah bisa semangat, kesadaran secara spiritual atau non spiritual, yang dimana tahun baru ini membuat diri kita sebenarnya bukan hanyalah, mungkin bisa katakan bukan yang namanya kita mengingat, oh kemarin nih malam tahun baru nih kita nih bakar-bakaran nih di sini nih, main petasan nih, seru-seruan. Iya, oke. Kalau kalian mau berpikir bahwa seperti itu nggak masalah. Tetapi sebenarnya esensi dari tahun baru adalah sesuatu hal yang benar-benar kita mendapatkan pengetahuan yang baru dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan kalau nggak seperti ini juga bisa teman-teman. Sebuah puncak dari pengetahuan selama setahun itu kita rangkum atau kita recap gitu ya, kita rangkum, kita packagingkan gitu dalam tanda petik ya. Itu menjadi sebuah pengetahuan yang benar-benar super esensial, yang dimana pengetahuan itu kita bawa di tahun yang sekarang. Bahkan mungkin bisa pengetahuan apapun itu kita bisa kembangkan di tahun 2023 saat ini. Dan kalau saya bilang ya, tahun baru itu kalau buat saya nih ya, kita cerita-cerita aja kali ya. Buat saya, kesadaran jiwa, kesadaran rohani, tetapi tahun baru itu sesuatu hal yang menurut saya rasakan setiap harinya, bahkan setiap jamnya, setiap detiknya, yang dimana saya mendapatkan informasi, apa itu informasi dari, bisa dari YouTube, buku, ataupun dalam tanda petik informasi dari ilahiyah. Jadi mungkin informasi dari ilahiyah itu seperti ini teman-teman, yang mungkin saya bisa jelaskan ada tanda-tanda ketuhanan. Misalkan mungkin paling gampang deh, yang paling receh, yang saya mungkin bisa jelasin ya biar gampang, apa sih tanda-tanda ilahiyah? Nah, contohnya adalah mungkin langit mendung, mulai ada geledek, berarti hujan. Nah, itu salah satu tanda-tanda ilahiyah. Tapi sebenarnya ada tanda-tanda ilahiyah yang lebih dalam, yang mungkin saya nggak bisa berbagikan di sini karena akan ribet banget, dan memang saya percaya bahwa yang nonton konten ini juga nggak semuanya di titik di level yang sama, pasti yang berbeda-beda. Ada yang dari 0, dari habis itu ke level 1 dan seterusnya. Jadi saya juga harus membicarakan atau membagikan suatu hal yang bijaksana di sini di konten ini juga. Dan baik lagi kalau kita ngomongin tahun baru ya, tahun baru ini kalau saya boleh cerita, saya mendapatkan suatu hal yang luar biasa, yang dimana mungkin saya menyadari bahwa contoh istri saya gitu ya. Istri saya melihat dia mulai mendapatkan sebuah pemahaman spiritual, yang dimana mungkin nggak langsung dari saya, tetapi mungkin dari hatinya atau dari mana, yang sehingga dia bisa ngobrol-ngobrol terhadap saya tentang spiritual lebih dalam. Nah, itu pun dari pengalaman saya, yang saya lihat bahwa dia juga mengalami yang namanya tahun baru, yang dimana kelahiran baru gitu loh maksudnya. Mungkin di konten kali ini saya nggak bisa banyak ngomong tahu gimana banget ya, karena memang menurut saya ya kita saat ini hari ini nih konten hari ini nih kita just ngobrol-ngobrol aja, just sharing aja. Mungkin kalau teman-teman mau tahu atau mau nanya sesuatu hal yang lebih dalam, silakan tinggal di komen. Dan kalau ada yang punya experience atau punya pengetahuan, punya pengalaman atau punya apapun itu, boleh dibagikan di kolom komentar di YouTube saya. Dan kalau mau nanya-nanya juga nih, ngobrol-ngobrol lebih intim gitu ya, lebih serius atau lebih personal, bisa kalian di
komen atau misalnya kalian di DM di Instagram saya. Di sini ada Instagram saya. Dan doa saya ada sederhana teman-teman di tahun baru ini adalah semoga kita semuanya, mau diri saya atau teman-teman yang nonton, bisa mendapatkan kesadaran yang lebih tinggi lagi dan lebih esensial lagi, sehingga membuat kita mendapatkan karunia-Nya Tuhan yang sejati. So, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan see you next time. Bye-bye!